Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hazmi Zulfikar. Di sini saya akan melakukan uji SEM menggunakan Smart PLS untuk memenuhi tugas UAS. Ya, yang pertama di sini kita masukkan variabel BT ini sebagai X1, lalu selanjutnya BE ini sebagai X2, lalu ketiga SC ini sebagai X3. Selanjutnya di sini Brandlove atau BL ini sebagai mediasi. BS sebagai moderasi. Lalu yang terakhir adalah variabel EW ini sebagai variabel Y atau variabel dependen. Seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian, kita perlu mengkonekkan terlebih dahulu antara variabel ke variabel. Di sini BT, kita konekkan dulu semua. Lalu untuk yang moderasi, untuk pengonekannya, kita menggunakan moderating effect ini. Kita tarik BS ke antara variabel PL dan variabel IW. Nah, selesai. Ya, selanjutnya kita masuk ke uji ke running. Di sini saya udah siapkan data yang sudah saya rapikan. Nah, yang pertama kita melakukan calculate PLSM algorithm. Yang pertama kita uji adalah kita melihat outer loading. Di sini nilai outer loading dari per variabelnya itu harus di atas 0,7. Jadi bila nilai ini semua di atas 0,7, maka dianggap variabel tersebut valid. Selanjutnya kita masuk ke discriminant validity. Ini yang Fornell-Laker. Di sini dari nilai konstruk variabel, nilai kuadrat variabel itu harus lebih tinggi dari korelasi antar konstruk. Jadi nilai BE ke BE ini harus lebih tinggi dari BL, BS, BT, EWOM, SC ke brand experience. Begitu pula juga dengan BL ke BL ini harus lebih tinggi dari bawahnya ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke uji konstruk reliability. Ini kita berfokus pada ground path alpha dan AV. Karena di sini ground path alpha untuk menguji reliabilitas dan nilai AV ini untuk menguji validitas. Di sini kita fokuskan ke validitas terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat pada nilai AV. Di mana nilai AV ini nilainya harus di atas 0,5 atau minimal 0,5. Jadi di sini nilainya kan sudah di atas 0,5. Jadi di sini mengindikasikan bahwa validitas konvergen tersebut memadai. Selanjutnya yakni pada ground batch alpha, di mana pada nilai ground batch alpha di sini nilainya harus di atas 0,7. Di sini pada variabel BE itu nilainya 0,517. Di sini menunjukkan bahwa nilai ground batch-nya itu buruk atau poor. Jadi pada variabel ini tidak yang artinya itu tidak reliable. Sedangkan pada variabel lain, brand love, brand sacredness, dan lain-lain, itu nilainya tinggi. Menyentuh di angka di atas 0,7 dan nilainya itu sampai pada 0,8 yang berarti ini nilainya sangat baik, yang artinya
variabel tersebut reliabel. Selanjutnya kita pada uji model fit. Di sini pada uji model fit kita fokus pada dua tabel yang bernama SRMR dan NFI. Pada nilai SRMR itu nilainya ini harus di bawah 0,08. Nah, di sini kan nilainya sudah di bawah 0,08. Jadi dari sini pada nilai ini menunjukkan bahwa indikasi model fit tersebut sangat baik. Selanjutnya pada nilai NFI. Nilai NFI ini cara ujinya kita melihat nilai NFI itu terdiri dari angka 0 sampai 1 ya. Nah, semakin angka tersebut mendekati 1, maka itu akan semakin baik. Nah, di sini 0,8 ini kan mendekati 1. Jadi bisa diartikan nilai yang ada, model yang ada itu sesuai dengan data yang ada sesuai dengan model yang dibangun. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke nilai R square. Di sini pada nilai R square kita berfokus pada ini. Nilai R square-nya, di mana nilai R square dari Brandlov 0,647 atau bisa dikatakan 64,7%. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa variabel Brandlov itu bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model yang digunakan itu sebesar 64,7%. Lalu sisa dari 64,7%, yaitu 35,3, itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Lalu pada nilai IWOM ini adalah 0,63,2. 0,632. Di mana bisa dikatakan dalam persenan nilai ini itu 63,2%. Jadi menunjukkan bahwa sekitar 63,2% variabilitas dalam konstruk IWOM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model yang digunakan. Sedangkan nilai sisanya, yakni nilai 36,8, itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, nilai ini bisa dibilang nilai yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya kita melakukan uji hipotesis, yang mana kita menggunakan calculate, bootstrapping, calculation. Nah, di sini kita berfokus pada nilai path coefficient sama spesifik indirect effect. Yang pertama path coefficient, di sini kita bisa melihat hipotesis dari variabel ke variabel ya. Dan juga di sini ada variabel yang tadi dimoderasi. Jadi variabel BS pakai moderasi ke BL ke IWOM. Dan spesifik indirect effect ini untuk melihat variabel mediasi tadi. Nah, pada nilai ini, pada uji hipotesis ini, kita berfokus pada nilai p-values, di mana nilai p-values harus di bawah 0,5, atau nilai maksimalnya itu 0,5. Jadi, bila nilai tersebut di bawah 0,5, maka hipotesis diterima, dan bila nilainya di atas 0,5, maka hipotesis ditolak. Ini contoh yang ditolak, yang merah. Ini yang hijau yang diterima. Pada mediasinya semua diterima. Ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.